Selamat pagi, perkenalkan, saya bukan seorang yang setiap hari berdiri di tengah hutan. Saya juga bukan orang yang menanam ribuan pohon. Namun, setiap pohon yang tumbuh, setiap daerah aliran sungai yang pulih, dan setiap program rehabilitasi hutan yang berhasil sedikit banyak melewati meja kerja saya. Perkenalkan, nama saya Poppy Susiani Hadikusuma. Saya bertugas di Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Kehutanan. Direktorat ini mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pengelolaan daerah aliran sungai di seluruh Indonesia. Kami memastikan bahwa setiap kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan tidak hanya direncanakan dengan baik, tetapi juga dapat dipantau, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara nasional. Di balik setiap laporan yang diterima oleh Dirjen, oleh Menteri, di balik setiap keputusan strategis, ada proses koordinasi yang panjang antara Direktorat Pepdas dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagai unit pelaksana teknis di berbagai daerah. Dan disitulah saya menjalankan amanah sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Seringkali orang berpikir, tata usaha hanya mengurus surat, mengurus administrasi, mengurus keuangan, mengurus kepegawaian. Padahal sesungguhnya tata usaha adalah simpul yang menghubungkan pimpinan dengan organisasi, menghubungkan direktorat dengan direktorat jenderal, menghubungkan pusat dengan daerah, menghubungkan kebijakan dengan pelaksanaannya. Karena itu, tugas saya bukan hanya sekedar memastikan dokumen selesai, tetapi memastikan bahwa seluruh proses organisasi berjalan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan sumber daya manusia, barang milik negara, hingga ke pelaporan kinerja. Semuanya harus bergerak dalam irama yang sama. Pelayanan yang saya berikan bukan pelayanan yang langsung diterima masyarakat, namun saya memberikan pelayanan administrasi pemerintahan kepada pimpinan, kepada unit kerja, kepada Direktorat Jenderal, dan BPDAS sebagai mitra pelaksana di daerah. Pelayanan tersebut harus memenuhi standar yang jelas, cepat, tepat, akurat, transparan, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena satu data saja terlambat dapat menunda laporan nasional. Satu dokumen yang keliru dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Satu koordinasi terputus dapat menghambat pelaksanaan program. Disinilah saya memahami bahwa pekerjaan administrasi bukan sekedar pekerjaan teknis, melainkan pekerjaan yang menjaga kepercayaan. Saya kemudian bertanya kepada diri saya sendiri, apa arti menjadi seorang pemimpin? Apakah memimpin itu berarti memerintah? Ataukah memimpin itu berada di depan? Ternyata tidak. Saya belajar bahwa kepemimpinan Pancasila mengajarkan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Memimpin berarti melayani, memimpin itu berarti mendengar, dan memimpin berarti menjadi teladan. Ketika saya mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, saya sedang menghidupkan nilai kerakyatan. Ketika membangun koordinasi antara pusat dan daerah, saya sedang menjaga persatuan. Ketika saya memperlakukan seluruh pegawai secara adil, saya sedang mengamalkan keadilan sosial. Ketika saya menjaga integritas administrasi, saya sedang mempertanggungjawabkan amanah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ketika saya menghormati setiap rekan kerja, saya sedang memuliakan nilai kemanusiaan. Begitulah saya memahami bahwa Pancasila bukan hanya dilafalkan, tetapi dijalankan. Namun tentu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dalam pelaksanaan tugas, saya masih menemukan berbagai tantangan. Koordinasi antara pusat dan daerah belum selalu berjalan optimal. Kualitas data yang disampaikan belum sepenuhnya seragam. Masih terdapat revisi dokumen yang berulang, masih ada keterlambatan pelayanan, pelaporan, dan transformasi digital belum sepenuhnya terintegrasi. Semua itu berdampak pada efektivitas pelayanan organisasi. Saya menyadari bahwa akar persoalannya bukan semata-mata pada sistem, tetapi juga pada manusia. Perbedaan pemahaman, perbedaan cara bekerja, perbedaan cara memandang tanggung jawab. Karena itu, solusi tidak cukup dengan membuat aturan baru. Yang harus dibangun adalah budaya kerja, budaya yang menjadikan etika sebagai kompas, integritas sebagai fondasi,
kepemimpinan Pancasila sebagai arah, dan bela negara sebagai tempat pengabdian. Sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, saya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan seluruh BPDAS dan dengan tingkat eselon 1 di Direktorat Jenderal PDAS RH, meningkatkan kualitas data dan pelaporan, mendorong digitalisasi administrasi, serta membangun budaya kerja yang kolaboratif dan akuntabel. Bagi saya, bela negara bukan hanya dilakukan ketika bangsa menghadapi ancaman dari luar. Bela negara hadir ketika saya menjaga setiap amanah, ketika saya memastikan setiap laporan benar, dan ketika saya melayani tanpa membeda-bedakan. Ketika saya berani mengatakan benar atas yang benar, ketika saya percaya Indonesia dibangun bukan oleh mereka yang bekerja di garis depan, tetapi oleh mereka yang menjaga agar roda organisasi terus berjalan. Dan selama amanah itu masih dipercayakan kepada saya akan terus menjaga. Bukan hanya administrasi, tetapi juga kepercayaan. Karena dari situlah pengabdian menemukan maknanya. Terima kasih.